Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Eva Rianti. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tugas UTS pada bab ke-7 yang merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya. Di bagian ini kita akan membahas tentang manajemen risiko proyek perangkat lunak. Langsung saja kita mulai. Manajemen yang baik melibatkan pengelolaan risiko sebagai elemen integral. Resiko proyek mengacu pada kejadian atau situasi yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Jika resiko tersebut terjadi, dapat memiliki dampak positif atau negatif terhadap tujuan proyek. Manajemen risiko adalah suatu proses yang terstruktur yang melibatkan perencanaan, identifikasi analisis, respon, dan monitoring risiko proyek. Ini melibatkan penggunaan proses, alat, serta teknik yang dapat membantu manajer proyek untuk meningkatkan kemungkinan hasil yang positif dan mengurangi kemungkinan serta konsekuensi dari peristiwa yang merugikan yang dapat mempengaruhi tujuan proyek dalam hal biaya, waktu, cakupan, dan kualitas. Manajemen risiko proyek mencapai efektivitas terbaiknya ketika dilakukan pada tahap awal proyek dan menjadi tanggung jawab yang berkelanjutan sepanjang siklus pada proyek. Proses manajemen risiko proyek membantu tim proyek dalam mengambil keputusan dengan menggunakan informasi tentang pendekatan alternatif untuk mencapai tujuan serta risiko-risiko yang mungkin muncul dalam proyek tersebut. Manajemen risiko menyediakan cara yang terstruktur untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko, serta merancang dan menerapkan tindakan yang sesuai dengan dampaknya. Tindakan-tindakan ini umumnya mengacu pada strategi pencegahan risiko, pengalihan risiko, mitigasi dampak, atau penerimaan risiko. Manajemen risiko proyek melibatkan kombinasi ilmu dan seni untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melakukan tindakan terhadap risiko selama masa proyek, serta memiliki dampak positif dalam pemilihan proyek, penentuan ruang lingkup proyek, dan pengembangan jadwal dan perkiraan biaya yang realistis. Melalui manajemen risiko proyek, para pemangku kepentingan proyek dapat memahami sifat proyek tersebut, melibatkan anggota tim dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta membantu mengintegrasikan area pengetahuan manajemen proyek lainnya. Proses utama dalam manajemen risiko proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan manajemen risiko. Yang kedua, identifikasi risiko. Yang ketiga, analisis risiko meliputi analisis kualitatif, analisis kuantitatif. Yang keempat, ada perencanaan penanganan risiko. Dan kelima, pemantauan risiko. Perencanaan manajemen risiko merupakan ringkasan mengenai bagaimana manajemen risiko akan dilaksanakan dalam proyek tertentu. Hal ini penting untuk mengklarifikasi peran dan tanggung jawab, menyusun perkiraan anggaran dan jadwal untuk pekerjaan terkait risiko, serta mengidentifikasi kategori risiko yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, penting juga untuk menjelaskan metode pelaksanaan manajemen risiko, termasuk penilaian probabilitas dan dampak risiko, serta pembuatan dokumentasi terkait risiko. Berikut ini adalah beberapa topik umum yang perlu dibahas dalam perencanaan manajemen risiko. Yang pertama ada metodologi, yang kedua ada peran dan tanggung jawab, yang ketiga ada anggaran dan jadwal, yang keempat ada probabilitas dan dampak risiko, yang kelima kategori risiko, yang keenam dokumentasi risiko. Identifikasi risiko. Tahap identifikasi risiko berkenaan dengan penemuan risiko dan mengidentifikasi bahaya yang mungkin terjadi pada suatu proyek. Yang dikatakan bahaya dalam hal ini adalah suatu keadaan yang dapat terjadi dan menimbulkan masalah terhadap keberhasilan proyek. Proses identifikasi risiko menghasilkan daftar risiko proyek dan secara dokumenter mencatat risiko-risiko yang memiliki potensi mempengaruhi proyek serta mencakup karakteristik risiko tersebut. Risiko dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori secara umum. Kategori risiko antara lain risiko pasar, risiko keuangan, risiko teknologi, risiko sumber daya manusia, risiko struktur atau proses. Ada beberapa teknik dalam identifikasi risiko, antara lain interview, brainstorming, Delphi Technique, analisis SWOT.
Analisis resiko. Proses identifikasi resiko menghasilkan daftar resiko yang mungkin terjadi pada proyek. Berikut dilakukan analisis sesuai dengan daftar resiko. Ada dua analisis resiko, yaitu analisis kualitatif. Analisis ini menggunakan risk scoring. Resiko yang sudah diidentifikasi dinilai berdasarkan probabilitas terjadinya resiko dan signifikasi atau dampak. Probabilitas terjadi resiko dapat diperkirakan berdasarkan beberapa faktor yang bergantung pada sifat unik dari setiap proyek. Sebagai contoh, faktor-faktor yang dinilai dalam mengidentifikasi resiko potensial dalam teknologi perangkat keras atau perangkat lunak meliputi tingkat kedewasaan teknologi, kompleksitas teknologi, dan ketersediaan dukungan untuk pengembangan teknologi. Dampak dari resiko yang terjadi dapat mencakup konsekuensi seperti ketidakcapaian target kinerja, peningkatan biaya, dan penundaan jadwal. Dampak yang akan terjadi jika risiko tersebut terjadi dikenal sebagai dampak resiko. Sedangkan tingkat kepentingan risiko dikenal sebagai nilai risiko atau skor risiko. Nilai risiko dapat dihitung menggunakan formula risk value atau R, risk likelihood atau L, X risk kali risk impact atau L. Contoh tabel risk value. Berdasarkan hasil analisis nilai risiko risk value dari L1 hingga M7 terdapat risiko-risiko yang memiliki potensi untuk menggagalkan proyek perangkat lunak berdasarkan nilai risiko atau R. Yang kedua, analisis kuantitatif. Dalam analisis berikutnya, berdasarkan skor risiko dilakukan perhitungan dampak dari setiap risiko menggunakan formula yang telah ditentukan. Kepala proyek menggunakan formula tersebut untuk menentukan faktor risiko, sehingga dapat memudahkan alokasi sumber daya terhadap risiko yang memiliki prioritas. Analisis risiko kuantitatif melibatkan penerapan teknik statistik, terutama simulasi Monte Carlo, yang merupakan salah satu metode yang paling umum dan mudah digunakan, terutama dengan menggunakan perangkat lunak khusus. Analisis risiko kuantitatif dimulai dengan menggunakan model proyek yang mencakup jadwal proyek dan estimasi biaya, tergantung pada tujuan analisis. Tingkat ketidakpastian dalam setiap aktivitas jadwal dan elemen biaya diwakili oleh distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas ini umumnya ditentukan dengan menentukan nilai optimis, nilai yang paling mungkin, dan nilai yang pesimis untuk setiap aktivitas atau elemen biaya. Hasil utama dari analisis risiko kuantitatif adalah pembaruan pada daftar risiko seperti revisi peringkat risiko atau informasi terperinci di balik peringkat tersebut. Analisis kuantitatif juga memberikan informasi tingkat tinggi dalam hal probabilitas mencapai tujuan proyek tertentu. Perencanaan penanganan risiko adalah proses di mana pilihan-pilihan disusun dan tindakan-tindakan ditentukan untuk meningkatkan peluang kesuksesan dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek. Proses ini berfokus pada daftar risiko yang didefinisikan sebagai risiko tinggi dalam analisis, risiko kualitatif dan atau kuantitatif. Dalam perencanaan penanganan risiko, pihak-pihak yang terkait diidentifikasi dan ditugaskan sebagai pemegang tanggung jawab untuk setiap penanganan risiko yang ada. Proses ini memastikan bahwa setiap risiko yang memerlukan penanganan memiliki pemegang tanggung jawab yang ditetapkan. Manajer dan tim proyek bekerja sama untuk mengidentifikasi strategi terbaik untuk setiap risiko yang ada, dan kemudian merancang tindakan spesifik untuk menerapkan strategi tersebut. Yang pertama, strategi untuk ancaman atau risiko negatif meliputi menghilangkan risiko, mentransfer risiko kepada pihak lain, mitigasi atau melakukan tindakan. Yang kedua, ada strategi untuk peluang atau risiko positif meliputi eksploitasi berbagai meningkatkan peluang dan menerima. Pemantau risiko. Pemantau adalah kegiatan dalam manajemen risiko yang melibatkan tinjauan dan pengamatan terhadap risiko-risiko yang ada. Proses ini juga memantau pelaksanaan strategi yang direncanakan untuk risiko-risiko yang teridentifikasi dan mengevaluasi efektivitasnya. Pemantauan dan pengendalian risiko terus dilakukan sepanjang masa proyek. Daftar risiko proyek akan mengalami perubahan seiring dengan kemajuan proyek, dengan munculnya risiko baru dan dengan hilangnya risiko yang telah diantisipasi sebelumnya.
Penting untuk mengadakan pertemuan guna membahas resiko yang diadakan secara teratur, di mana semua atau sebagian dari daftar resiko ditinjau untuk efektivitas penanganannya dan resiko baru didiskusikan secara penanggung jawabnya. Tinjauan risiko proyek secara berkala mengulangi proses identifikasi, analisis, dan perencanaan penanganan. Manajer proyek memastikan bahwa risiko proyek menjadi agenda dalam semua pertemuan tim. Peringkat dan prioritas risiko biasanya berubah selama siklus hidup proyek. Apabila muncul risiko yang tidak terantisipasi atau dampak risiko yang lebih besar dari yang diperkirakan, mungkin diperlukan perencanaan penanganan taman agar risiko dapat dikendalikan dengan baik. Manajer dan tim proyek harus dilakukan perencanaan penanganan tambahan untuk mengatasi risiko tersebut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk menonton video berikutnya karena kita akan melanjutkan ke pembahasan bab selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.